Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. Balapan kali ini benar-benar menjadi salah satu balapan yang penuh perjuangan bagi Veda Ega Pratama. Karena sejak awal semuanya terlihat tidak mudah bagi pembalap muda Indonesia tersebut. Veda sempat berada di posisi 11 dan ketika melihat jarak yang terbentang di klasemen, gap menuju posisi 6 terlihat sangat jauh. 5 posisi di depannya seolah berada di luar jangkauan. Bahkan dengan selisih waktu yang cukup besar, membuat peluang Veda untuk mengejar rombongan depan terlihat hampir mustahil. Dalam kondisi seperti ini, Veda sebenarnya bisa saja langsung memaksakan diri untuk mengejar. Tetapi keputusan seperti itu justru sangat beresiko karena balapan masih panjang dan kondisi ban juga harus diperhitungkan. Maka Veda memilih untuk tetap tenang, menjaga ritmenya, membaca pergerakan pembalap di depan, dan perlahan mencari kesempatan untuk memangkas jarak yang begitu besar tersebut. Lap demi lap mulai berjalan dan sesuatu yang sebelumnya terlihat sulit ternyata perlahan mulai berubah. Veda mulai menemukan ritme balapannya. Kecepatannya semakin baik dan jarak yang tadinya begitu jauh sedikit demi sedikit berhasil dipangkas. Veda tidak langsung mendapatkan posisi dengan mudah, tetapi ia terus mendekati rombongan di depannya. Setiap lap menjadi kesempatan bagi Veda untuk mengurangi gap, dan ketika pembalap di depannya mulai kehilangan kecepatan, Veda langsung memanfaatkan momentum tersebut. Dari yang awalnya berada di posisi 11, Veda mulai naik dan semakin dekat dengan persaingan di depan. Inilah yang membuat jalannya balapan menjadi semakin menarik, karena Veda yang pada awalnya terlihat seperti tertinggal jauh, justru perlahan mampu kembali masuk ke dalam persaingan. Dan akhirnya usaha tersebut membuahkan hasil. Veda berhasil naik hingga berada di posisi 7. Bayangkan saja, sebelumnya gap menuju posisi 6 terlihat sangat jauh, dan Veda seolah harus membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa mendekati rombongan depan. Tetapi hanya dalam beberapa lap, situasinya berubah drastis. Kini Veda sudah berada di posisi 7 dan pembalap yang berada di posisi 6 bahkan sudah terlihat di depan matanya. Artinya, hanya tinggal satu posisi lagi bagi Veda untuk masuk ke 6 besar. Bahkan kalau ritmenya terus bertahan seperti itu, bukan tidak mungkin Veda bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi, karena persaingan di depan masih sangat terbuka. Namun justru pada saat Veda mulai mendekati posisi 6, situasi di lintasan berubah menjadi semakin berbahaya. Beberapa insiden crash mulai terjadi dan membuat persaingan di dalam rombongan semakin sulit diprediksi. Veda tentu harus memperhitungkan situasi tersebut, karena terlalu memaksakan diri dalam kondisi seperti ini bisa berakibat fatal. Apalagi persaingan untuk posisi depan memang berlangsung sangat ketat. Setiap pembalap ingin mendapatkan posisi terbaik, dan sedikit saja terlambat mengerem atau salah mengambil racing line, semuanya bisa berakhir dalam hitungan detik. Salah satu kejadian yang semakin memperlihatkan betapa berbahayanya pertarungan di depan adalah ketika Brian Uriarte yang saat itu berada dalam perebutan posisi teratas dari posisi 6 hingga posisi 1 juga mengalami crash parah ketika sedang bertarung di rombongan tersebut. Insiden seperti ini tentu menjadi perhatian bagi Veda. Kalau pembalap yang sedang berada di kelompok depan dan memiliki peluang besar untuk mendapatkan posisi teratas saja bisa mengalami kecelakaan ketika pertarungan berlangsung sangat ketat, maka Veda tidak boleh sembarangan mengambil resiko, hanya karena ini mengejar satu posisi. Karena itulah Veda mulai mengubah cara balapnya. Kalau sebelumnya ia terus mengejar gap dan berusaha mendekati posisi 6, kini Veda harus lebih berhati-hati. Bukan berarti Veda kehilangan kecepatan atau sudah menyerah untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, tetapi ia mulai memahami bahwa menyelesaikan balapan dengan aman jauh lebih penting daripada memaksakan satu manuver yang belum tentu berhasil. Setelah perjuangannya dari posisi 11 hingga posisi 7, tentu akan sangat disayangkan apabila semuanya berakhir hanya karena satu kesalahan kecil. Veda pun tetap menjaga ritmenya, terus mengontrol motornya, dan menunggu kesempatan yang benar-benar aman untuk melakukan serangan. Disinilah kematangan Veda mulai terlihat. Seorang pembalap memang dituntut untuk agresif ketika berada di lintasan. Tetapi agresif bukan berarti harus selalu memaksakan diri. Ada saatnya seorang rider harus menyerang dan ada saatnya seorang rider harus tahu kapan waktunya bertahan. Veda memilih untuk lebih berhati-hati karena kondisi balapan sudah menunjukkan banyaknya resiko. Ia tetap berusaha mempertahankan posisinya sambil memastikan dirinya tidak ikut menjadi korban berikutnya.
Lap demi lap akhirnya terus berlalu. Posisi 6 memang sempat berada begitu dekat. Bahkan Veda sebenarnya memiliki peluang untuk mencoba menyalip lebih jauh jika situasi benar-benar memungkinkan. Namun dengan semakin banyaknya insiden di lintasan, Veda memilih untuk tidak mengambil resiko besar. Ia lebih memilih memastikan dirinya bisa mencapai garis finish dan membawa pulang poin daripada memaksakan diri hanya demi 1 atau 2 posisi tambahan. Keputusan tersebut memang membuat Veda akhirnya tidak mampu mempertahankan posisi 7 sampai akhir balapan. Tetapi yang paling penting adalah dirinya tetap menyelesaikan balapan. Hingga akhirnya bendera finish dikibarkan dan Veda harus menerima hasil akhir di posisi 9. Memang kalau hanya melihat hasil akhirnya, posisi 9 mungkin terlihat biasa saja. Namun kalau kita melihat bagaimana perjuangan Veda sejak awal balapan, hasil tersebut sebenarnya memiliki cerita yang jauh lebih besar. Veda mulai dari posisi 11 dengan gap yang begitu jauh dari posisi 6. Bahkan sempat terlihat seperti hampir mustahil untuk mengejar rombongan depan. Tetapi Veda mampu membuktikan bahwa selama balapan belum berakhir, peluang untuk memperbaiki posisi tetap ada. Ia berhasil memangkas gap yang begitu besar, melewati beberapa pembalap dan akhirnya masuk ke posisi 7. Bahkan posisi 6 yang sebelumnya terasa sangat jauh, sudah berada tepat di depan mata. Ini menjadi bukti bahwa kecepatan Veda sebenarnya cukup untuk bersaing dengan rombongan tersebut. Hanya saja kondisi balapan yang semakin berbahaya membuat Veda harus mengambil keputusan yang lebih aman. Apalagi setelah melihat insiden yang dialami Uriarte dalam perebutan posisi teratas, Veda semakin sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat seluruh perjuangan dari awal balapan menjadi sia-sia. Dan akhirnya, Veda memilih untuk menyelesaikan balapan dengan cara yang lebih aman. Posisi 9 memang bukan hasil yang mungkin diharapkan ketika dirinya sudah berhasil berada di posisi 7. Tetapi Veda tetap mendapatkan sesuatu yang sangat penting, yaitu poin tambahan dan konsistensi. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDPM Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia. Kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't